Kinerja BTS selama Yet to Come in Busan hampir sama sekali berbeda menurut Suga. BTS membuat comeback Korea yang telah lama ditunggu-tunggu tahun lalu tepat pada waktunya untuk peringatan 9 tahun mereka. Untuk acara khusus, grup ini merilis 3 lagu baru bersama dengan album antologi 3 CD Proof. Setelah merilis 3 lagu baru mereka, ARMY sangat ingin melihat koreografi untuk Run BTS, sebuah lagu yang mengingatkan pada promosi dan konsep grup sebelumnya. Setelah 4 bulan yang panjang, BTS akhirnya memulai debut koreografi Run BTS mereka, dan mereka meniup penggemar dengan gerakan berenergi tinggi dan sinkronisitas mereka yang terkenal. Kelompok ini memulai debut koreografinya di konser mereka Yet to Come in Busan pada Oktober 2022 yang dilakukan untuk lebih dari 50.000 orang di Stadion Utama Busan Asia. Tidak termasuk ribuan orang yang menonton di layar yang didirikan di luar stadion dan hampir 50 juta orang yang menyoroti konser dari rumah. Hingga saat ini, itu adalah satu-satunya penampilan langsung dari lagu tersebut ketika Jin bergabung dengan militer pada Desember 2022 dan J-Hope pada April 2023. ARMY untungnya punya video latihan tari resmi dari lagu itu dan video resmi dari Yet to Come in Busan ketika mereka ingin menghidupkan kembali koreografi legendaris. Sementara ARMY sangat menyukai pertunjukan ini, Suga baru-baru ini mengungkapkan bahwa itu hampir tidak terjadi. Untuk promosi solo Suga, ia bermitra dengan Apple Music untuk membawa Suga Agus di Radio Show to Live. Dalam episode terakhirnya dirilis 16 Mei, Suga mengungkapkan bahwa kelompok itu awalnya akan naik ke atas panggung dan menyanyikan Run BTS. Tapi setelah melihat koreografi yang dibuat untuk lagu itu, mereka jatuh cinta padanya dan para anggota mengubah pikiran mereka menghidupkan panggung ikonik. Sulit membayangkan lagu tanpa koreografi khasnya, tapi untungnya ARMY tidak harus. Yang kedua, BTS kejutkan penggemar dengan popularitas mereka setelah membuat sejarah dengan menerima penghargaan eksklusif. BTS terus menunjukkan popularitas dan pengaruh mereka yang tak tertandingi, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Sejak memulai debutnya tahun 2013, BTS tidak pernah gagal merilis musik yang telah menarik perhatian dan penggemar. Meskipun musik mereka telah berkembang selama bertahun-tahun, setiap album dan setiap lagu menampilkan bakat anggota yang sangat menarik. Mempertimbangkan jumlah lagu dan album yang telah dirilis grup, selalu ada album untuk penggemar K-pop tergantung pada bagaimana perasaan mereka. Situs streaming sangat populer dan di Korea, Melon adalah salah satu yang paling banyak digunakan dan tidak mengherankan bahwa BTS adalah salah satu artis top. Situs streaming punya tingkat sertifikasi untuk Aula Melon dan tergantung pada berapa banyak streaming yang dikategorikan seniman menjadi tingkatan. Melon telah meluncurkan alat bantu di platform yang disebut Melon Hall. Melon Hall menunjukkan jumlah total streaming serta meningkatkan streaming harian masing-masing artis. Ini juga memberi peringkat pada seniman berdasarkan total streamingnya di Diamond, Gold, Silver, dan Bronze. Mempertimbangkan pengaruh dan popularitas BTS yang terus meningkat, banyak artis tidak kaget ketika diumumkan bahwa BTS telah melampaui 10 miliar streaming, menjadi artis pertama yang melakukannya. Beberapa bulan setelah pencapaian dibuat, situs streaming Melon secara resmi bersertifikat BTS dengan sertifikasi berlian mereka. Pada 16 Mei, Twitter platform untuk Melon berbagi pencapaian lagi. Seiring dengan menunjukkan keberhasilan kelompok yang berkelanjutan di platform dengan BTS sekarang punya lebih dari 12 miliar streaming kumulatif, tapi juga trofi yang akan dikirim ke anggota. Sementara mereka dalam pencapaian dalam diri mereka sendiri, ARMY tidak bisa berhenti memuji kelompok karena mereka adalah seniman pertama dan satu-satunya yang mencapai kesuksesan itu dan menerima piala. Mempertimbangkan seberapa besar itu, tidak mengherankan bahwa ARMY melenturkan pencapaian kelompok di media sosial. BTS mendapat trofi hari ini, mereka adalah satu-satunya idola yang punya trofi ini, satu-satunya, tulis seorang ARMY. Yang lain mengatakan, BTS mendapat trofi dari Melon karena 10 miliar streaming. BTS adalah artis pertama dan satu-satunya yang memberikan trofi ini. Bagi banyak penggemar, BTS adalah pembawa standar di K-pop dan fakta bahwa mereka membuat Melon membuat kategori sertifikasi dan piala baru untuk mereka. Yang ketiga, apa yang ada di tasku, edisi BTS. Menjadi penggemar idola K-pop lebih sering daripada tidak pengalaman yang mencakup semua, di mana bahkan aspek paling biasa dari kehidupan seorang seniman secara signifikan mempengaruhi pengikut mereka. Serial seperti What's in My Bag punya daya tarik yang unik karena alasan itu memungkinkan penggemar untuk memahami idola mereka dari perspektif orang biasa.
Meskipun tidak ada anggota BTS yang pernah berpartisipasi dalam seri ini, ARMY baru-baru ini mengintip sesuatu yang serupa dari V. V jelas bukan salah satu anggota grup yang lebih aktif di Instagram, tapi ia meluangkan waktu untuk memperbarui penggemar di platform pada 14 Mei KST. Tidak seperti beberapa posting sebelumnya yang terkait dengan proyek profesionalnya, seperti kampanye barunya dengan merek fashion Celine atau sampul majalahnya. Posting baru ini berbagi beberapa momen yang sangat jujur dalam hidupnya. Foto-foto berkisar dari V yang bekerja di studio untuk menjelajahi jalan-jalan di malam hari untuk bergaul dengan teman-teman dekatnya. V punya kelompok teman terkenal bahwa ia tampaknya menjadi yang paling dekat dengan di luar kelompoknya, yang diketahui penggemar sebagai Woga Squad. Kelompok ini terdiri dari aktor Park Hyung Sik, Park Seo Joon, Choi Woo Sik, dan penyanyi penulis lagu Big Boy. Tapi dalam posting terbarunya, seorang anggota tambahan bergabung dengan hangout Woga Squad dan itu tidak lain adalah Jungkook. V memposting foto terpisah dia dan Jungkook berpose dengan kantong plastik yang dipegang di mulutnya. Sementara para penggemar senang melihat dua anggota termuda BTS bermain-main seperti masa lalu, beberapa ARMY menjajakan menemukan siluet yang akrab dalam gambar. Sebelum ada yang mengetahuinya, mereka telah memecahkan kode dan menemukan isinya di dalam kantong plastik yang dipegang V. Penggemar sebagian besar mengenali 3 kemasan camilan dari foto. Chip Poca Orion, kemasan biru chip terlihat jelas di sisi kiri tas. Nong Sim Sim Crackers, panas dan pedas. Fans mengenali skema warna hitam dan orange dari kerupuk ini di tengah tas. Biskuit Lotte Kanko Coco. Dari rona kemerahan dan beberapa desain grafis yang dapat dilihat di sebelah kanan, penggemar menebak camilan ketiga di dalam tas adalah biskuit mint yang lezat ini. Jadi, meskipun kita masih belum benar-benar tahu apa yang mungkin dibawa V di dalam tasnya untuk jadwal sehari-hari, kita pasti tahu camilan masuk pasukannya untuk keluar malam. Tidak terlalu buruk untuk mengungkapkan tas tidak resmi. Sementara itu, ARMY sangat tidak setuju dengan RM dalam wawancara Vogue barunya. RM menghiasi sampul Vogue Korea untuk edisi Juni mendatang. RM melakukan pemotretan penutup mengenakan Bottega Veneta yang merupakan duta besar saat ini serta wawancara. Pewawancara bertanya padanya tentang tujuannya untuk pemotretan. Kamu dijadwalkan melakukan pemotretan sampul Korea di Korea Furniture Museum. Penggemarmu mengharapkan kamu untuk mengambil bagian dalam opsi foto seperti itu untuk semacam tujuan di luar hanya menghasilkan gambar yang bagus. Apa yang kamu tuju dengan sampul Vogue yang akan datang? Tanya pewawancara. Tapi ini adalah pertama kalinya RM melakukan pemotretan majalah sepenuhnya sendirian, terutama untuk sampul, jadi dia menjelaskan bagaimana perasaannya tentang hal itu. Ini sebenarnya pertama kalinya aku tampil di sampul sendiri dan publikasi adalah Vogue dari semua hal, kata RM. RM tahu ARMY dan ARMY tahu RM karena dia adalah pecinta seni, kita bisa mengharapkan pemotretan yang menyenangkan secara estetika, RM mengatakan. Penggemarku benar untuk mengharapkan tidak hanya foto yang menyenangkan mata, tapi foto yang mengungkapkan siapa saya, apa yang aku pikirkan, apa yang aku yakini, kata RM. Meskipun demikian, RM menambahkan bahwa akan ada orang yang lebih menyenangkan untuk dilihat daripada dia. Tapi RM berharap untuk mewakili Bottega Veneta dengan baik dengan Vogue Korea. RM menjelaskan, ada begitu banyak orang yang lebih menyenangkan untuk dilihat di sampulnya daripada aku. Karena aku melakukan ini dengan Bottega Veneta, aku juga berharap filosofi merek akan datang, tapi dengan cara yang kurang jelas, kata RM. ARMY telah melihat semua foto dari pemotretan sampul sekarang dan ARMY tidak bisa setuju dengan pernyataan RM. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.